warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional dan tujuannya. Jika membicarakan kebijakan perdagangan internasional, kita harus memandang dari dua segi, yaitu ekspor dan impor. Keduanya memiliki permasalahan yang berbeda. Tahukah Anda apa itu yang dimaksud dengan kebijakan ekspor dan impor? Kebijakan ekspor dan impor adalah kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang dan mengurangi penjualan barang di pasar domestik dengan langsung. Pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak untuk mengekspor iklan di negara lain, yang dimana iklan oleh pemerintah kebijakan ekspor adalah kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur komposisi dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri, dalam kurung domestik, dan penghematan devisa negara. Kebijakan ekspor terbagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, 1. Subsidi. Ekspor mempunyai peranan penting bagi perekonomian suatu negara. Ekspor dapat berperan sebagai motor untuk membangun perekonomian suatu negara atau pemerintah. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, mengekspor ataupun mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dengan subsidi harga jual suatu barang dan terjangkau oleh masyarakat. 2. Premi dalam kebijakan perdagangan internasional, yaitu berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan dalam meningkatkan ekspornya. Misalnya, penghargaan untuk kualitas ekspor, penyederhanaan prosedur ekspor, biaya ekspor yang murah, dan penyediaan fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai. Yang ketiga, kontrol valuta asing atau exchange control. Kontrol valuta asing adalah jika pemerintah berusaha untuk mengatur alat-alat pembayaran luar negeri secara langsung, baik dan berusaha untuk memegang monopoli pemilihan valuta asing, mengatur penggunaannya, maupun mengatur tingkat kursnya. Tujuan exchange control antara lain: 1. Menutup kemungkinan ketidakseimbangan neraca pembayaran, termasuk di dalamnya mencegah mengalirnya modal ke luar negeri. Kedua, memudahkan penyelenggaraan rencana pembangunan nasional. Yang ketiga, melindungi industri dalam negeri. Yang keempat ialah International Community Agreement. International Community Agreement adalah perjanjian internasional yang biasa diadakan oleh negara-negara pengekspor barang-barang yang sama. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kedudukannya di pasar internasional dan menghilangkan persaingan di antara mereka sendiri. Biasanya, perjanjian semacam ini. C. Eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja sangat diperlukan adanya tenaga kerja karena mereka adalah pelaku yang melancarkan segala tindakan yang saling berkesinambungan. C. Eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja sangat diperlukan adanya tenaga kerja karena mereka adalah pelaku yang melancarkan secara tindakan yang saling berkesinambungan. 2. Memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Dengan adanya perbedaan yang dimiliki oleh negara satu dengan negara-negara lain, maka sebagai negara lain yang mengimpor barang dari negara lain, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain, namun tidak diproduksi di negara sendiri. 3. Memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kegiatan perdagangan adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang dicari bukan saja keuntungan internal, melainkan juga keuntungan eksternal. Keuntungan internal adalah keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya keuntungan melalui banyaknya pesanan dari luar negeri yang dapat meningkatkan ekspor perusahaan. Keuntungan selanjutnya yaitu keuntungan eksternal. Dalam hal ini, keuntungan eksternal yaitu keuntungan spesialisasi.
Keuntungan spesialisasi yaitu keuntungan akibat fungsi dalam mempertinggi keefisienan pengguna faktor-faktor produksi. 4. Memperluas pasar. Perdagangan internasional bertujuan agar perusahaan dan para pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal tanpa khawatir berlebihan akan produksi karena kelebihan produk tersebut dapat dijual ke luar negeri. Hal ini juga menyebabkan terbukanya berbagai pasar yang dapat menampung barang produksi tersebut. 5. Transfer teknologi modern. Pada dasarnya, perdagangan internasional memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Perdagangan internasional yang baik tentu perusahaan membutuhkan laporan keuangan yang terperinci dengan baik. Kini Anda dapat membuat laporan keuangan dengan mudah menggunakan software akuntansi. Jurnal adalah software akuntansi online yang dapat Anda gunakan untuk membuat laporan keuangan dengan mudah, cepat, real time, dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan Tahukah Anda apa itu yang dimaksud dengan kebijakan ekspor dan impor? Pembayaran yang sangat langsung. Action. Tahukah apa itu kebijakan ekspor dan impor? Tahukah Anda kok? Untuk mengekspor iklan di negara lain dalam negeri, dalam kurung domestik dan penghematan devisa negara. Lah bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Kebijakan ekspor terbagi menjadi 6 kelompok. Ya 6 kelompok deh lah. Yang pertama, jangan hafal nih. Pertama, 1. Subsidi. Ekspor mempunyai peranan penting bagi Yang pertama, subsidi adalah jelas. Ya kan? Ayo dah. Kami dalam kebijakan perdagangan internasional yaitu pengeluar. Aduh ya Allah. Mulailah. Yang ketiga, kontrol valuta asing atau exchange control. Kontrol valuta. Yang ketiga, kontrol valuta. Yang ketiga, kontrol valuta asing atau exchange control. Kontrol valuta asing adalah jika perintah untuk kemungkinan ketidakseimbangan negara pembayaran termasuk di dalamnya mencegah Bunda Ella menyemangatimu. Sini. mudahkan penyelenggaraan neraca pembangunan nasional. Neraca rencana. 3. Ya. Memperluas pasar perdagangan menyebabkan terbukanya berbagai pasar yang dapat baik. Kini Anda dapat membuat laporan keuangan dengan mudah menggunakan software akuntansi. Yuk. Jurnal adalah software akuntansi online yang dapat Anda gunakan untuk membuat laporan keuangan dengan mudah, cepat, Dan tahan lama.